Elis. Oke, terima kasih Ibu Zimbri. Saya menunggu untuk di-unmute tadi. Oh siap Ibu, sudah. Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bersyukur ya, hari ini kita sudah kembali lagi akan bertemu, walaupun masih dalam bentuk Zoom seperti ini, tapi kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk saling bertatapan muka. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai Zoom meeting hari ini, atau pertemuan orang tua kita hari ini, sambil kita melihat kepada layar yang ada. Baik, Bapak Mama, ini menjadi pertemuan terakhir maksudnya untuk hari ini. Ini ada 3 sesi yang kita lakukan dari tadi pagi, Bapak Mama, dari kelas pertemuan dengan orang tua kelas 7, kemudian kelas 8, dan ini sudah di paling terakhir di sesi untuk orang tua kelas 9. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga di orang tua kelas 7 dan kelas 8, bahwa mau dalam bentuk online maupun dalam bentuk offline pembelajaran kita ini, kita tetap mau mencapai tujuan yang sama. Bukan mencapai tujuan yang beda, bukan bergantung dari situasi apa atau device apa yang kita pakai, tetapi semua device yang kita pakai atau semua sarana yang kita pakai untuk mencapai satu tujuan yang sama, Papa Mama, yaitu untuk mencapai visi dan misi Lentera. Tapi sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang visi dan misi Lentera ini, saya lihat tadi Pak Hengki sudah ada ya sudah bergabung dengan kita, Pak Hengki, Ketua Komite kita SMP Lentera. Sebelum saya lanjut ke visi dan misi, saya mau berikan kesempatan dulu kepada Bapak Hengki untuk memberikan sepatah dua patah kata mungkin ya kepada kita semua dulu sebelum kami melanjutkan. Atau Pak Hengki mau di ujung belakang juga boleh, terserah nih Pak Hengki. Tolong di-unmute Pak Hengkinya, Ibu host. Cek, Pak Hengki, apakah bisa? Oke, ya. Ya, silakan Pak. Baik, selamat siang Ibu Elis, selamat siang Bapak Mama semua. Ya, ini tidak bisa di-unmute Pak, supaya tidak mengganggu. Jadi responnya hanya melalui chat. Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Mama semua. Salam bertemu lagi di dalam kondisi kita yang masih secara jarak jauh ini. Saya mengucapkan sekali lagi salam sehat buat kita semua. Salam bertemu, salam berjumpa di dalam keadaan yang puji Tuhan. Saya melihat semua kita dalam kondisi yang sehat di dalam lindungan Tuhan. Baik, dalam pertemuan kali ini, saya pikir Bapak Mama sudah melewati hampir 3 tahun ya bersama Lentera, dan ini merupakan tahun terakhir untuk perjalanan anak-anak kita. Dan sudah dari bulan Maret, anak-anak kita dan kita orang tua bersama sekolah disibukkan dengan pembelajaran jarak jauh. Ini bukanlah sebuah pilihan yang ditempuh oleh sekolah, tapi kondisi yang memaksakan kita untuk beradaptasi dengan pembelajaran seperti ini. Dan saya secara pribadi tentu ada plus minus dalam kondisi pembelajaran seperti ini. Tetapi kita patut bersyukur bahwa kemajuan teknologi ini membantu kita untuk menghadirkan pembelajaran seperti ini yang kita
bersama anak-anak sudah lewati dari sejak Maret, sehingga kita patut memberi apresiasi, dan saya pikir ini kondisi yang ya setelah pandemi ini berakhir pun mungkin pola-pola pembelajaran seperti ini tidak serta-merta akan ditinggalkan. Karena ada dari sisi efektivitas, dari sisi kecepatan dalam anak-anak mempelajari, tentu ada beberapa aspek yang tidak bisa disentuh, tetapi kita dapat melihat bahwa ada hal-hal yang efektif anak-anak bisa pelajari. Dan saya pikir ini tentu kita harus terus untuk mendorong, menggiatkan anak-anak untuk terus belajar dalam kondisi seperti ini. Khususnya di dalam penguasaan teknologi. Karena anak-anak kita, generasi mereka akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di depan mereka. Oleh sebab itu, kita, sekolah dan orang tua harus bergandeng tangan, bekerja sama untuk membantu mereka mempersiapkan, setidaknya memberi mereka inspirasi tentang kehidupan pembelajaran bagi tantangan yang akan mereka hadapi di depan. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita terus mendukung apa yang Sekolah Lentera Harapan telah sediakan bagi kita, walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh, tapi saya percaya ini bisa menjadi sarana untuk tumbuh kembang anak kita juga. Tentunya butuh kontrol dari kita secara orang tua. Walaupun ada beberapa komplain, ada beberapa hal yang istilahnya kita sebagai orang tua cukup lelah ya. Saya sempat ada dengar beberapa orang tua yang bilang, guru mengajar 1-2 mata pelajaran. Kami di orang tua akhirnya harus menguasai 13 mata pelajaran. Tentu itu bukan pilihan lagi, tapi ya inilah kondisi. Jadi ada sebuah perubahan dalam pembelajaran khususnya bagi anak-anak kita, yang tentu kita harus beradaptasi sama-sama untuk kesuksesan anak-anak kita semua. Mungkin itu sedikit dari saya. Apapun yang disampaikan oleh sekolah, mari kita terus dukung semaksimal yang kita bisa lakukan, karena dukungan dari kita akan memberikan bantuan secara moral bagi anak-anak kita dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Dan harapan kita bersama, anak-anak kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, di dalam iman kepada Kristus, dan di atas semuanya juga mereka dapat mengimplementasi karakter-karakter ilahi dalam kehidupan mereka. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Elis. Terima kasih, selamat siang, shalom bagi kita semua. Oke, terima kasih Pak Hengki. Dan seperti yang tadi Pak Hengki sudah katakan bahwa kemungkinan ini kita akan beradaptasi seperti ini terus, mungkin masih lama, mungkin juga akan sebentar lagi akan berakhir. Mungkin saja, tetapi sekali lagi, mau kondisi seperti apapun, tujuan yang mau dicapai adalah tetap sama, visi dan misi yang tadi Pak Hengki sudah sampaikan di awal. Nah, tidak bosan-bosannya Bapak, Ibu semua, saya selalu dalam pertemuan orang tua, saya selalu singgung hal ini terus, supaya kita bisa tetap tidak kehilangan fokus untuk apa Sekolah Lentera itu ada, untuk menjawab visi dan misi ini. Nah, visi kita yang tadi juga sudah Pak Hengki sebutkan, yaitu ada true knowledge. Kita ingin membawa anak-anak kita kepada pengetahuan yang sejati. Pengetahuan yang sejati itu maksudnya seperti apa? Tidak lain tidak bukan adalah berlandaskan akan firman Tuhan. Sehingga semua pembelajaran itu kami selalu dorong para Bapak Ibu guru mulai dari persiapan pembelajarannya, mulai dari perangkat mengajar yang dipakai, itu semuanya kembali kepada landasan firman Tuhannya. Begitu. Nah, selain daripada kami mau membawa anak-anak untuk punya pengetahuan yang sejati, hal yang menjadi dasar dari pengetahuan yang sejati ini adalah visi yang kedua, yaitu faith in Christ. Kami mau dan kami sangat-sangat percaya bahwa hanya iman di dalam Kristus yang bisa membawa pada pengetahuan yang sejati, tidak pada yang lain. Sehingga ketika Sekolah Lentera ada untuk membawa anak-anak pada pertumbuhan imannya kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang difirmankan di dalam
Alkitab yang adalah juru selamat kita semua. Nah, oleh karena itu, visi yang kedua ini adalah faith in Christ menjadi landasan juga untuk mencapai visi yang ketiga, yaitu godly character. Godly character atau karakter ilahi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah karakter yang adalah sama atau menyerupai atau masih seterusnya kami mau untuk tercapainya karakter yang seperti Kristus. Jadi ini Bapak Mama visi daripada sekolah kami. Jadi visi sekolah ini kami juga tuangkan di dalam misi yang kami rangkum di dalam sebuah kalimat. Kalimat ini tidak lari dari visi tersebut. Jadi kalimat dari visi itu kami terjemahkan di dalam sebuah kalimat misi, yaitu menyatakan keutamaan Kristus. Yang tadi saya bilang, iman dalam Kristus, itulah yang menjadi dasar. Sehingga Sekolah Lentera Harapan hadir untuk menyatakan Kristus, keutamaan Kristus dalam semua aspek kehidupan kita. Dan bahkan ikut terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia. Itu maksudnya apa? Di dalam pengetahuan yang sejati tadi, pengetahuan yang sejati maksudnya adalah pengetahuan yang mengembalikan ciptaan kepada Allah, untuk kemuliaan Allah. Yang artinya ikut memulihkan kita, memiliki pengetahuan itu, dan pengetahuan yang kita punya atau anak-anak punya itu dipakai untuk memulihkan, ikut terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus itu segala sesuatu di dalam Kristus melalui pendidikan yang holistis. Pendidikan yang holistis ini termasuk di dalam karakternya anak-anak, bukan saja dalam otak mereka yang bisa saja banyak orang yang pintar, tetapi karakternya mereka bagaimana? Anak-anak kita punya karakter yang bagaimana? Nah, kita mau mengarahkan mereka kepada karakter yang seperti Kristus. Nah, oleh karena itu visi dan misi ini sangat besar, Bapak Mama, dan kalau kami ibaratkan sebagai seperti sebuah tangga yang tinggi sekali, yang kita harus ketika naik tangga, tidak mungkin kita langsung dari satu step langsung ke anak tangga yang ke-100 misalkan. Tidak mungkin, kita harus satu persatu menapaki anak tangga tersebut sampai kita kepada tujuannya. Oleh karena itu, tema sekolah itu adalah kami bayangkan seperti anak tangga satu persatu yang kami naiki untuk mencapai visi dan misi sekolah. Nah, tema sekolah untuk tahun ajaran ini itu adalah turunan daripada visi sekolah yang ketiga, yaitu godly character atau karakter ilahi. Nah, karakter ilahi yang bagaimana yang kita mau, atau karakter seperti Kristus yang bagaimana yang kita mau untuk anak-anak kita punya. Nah, karakter itu adalah kita tuangkan dalam kalimat tema sekolah, desiring you, atau mendambakan engkau. Engkau dalam hal ini adalah Allah. Mendambakan Kristus. Kalau Bapak Mama lihat, ada satu logo yang ditampilkan di situ, kita tahu jelas bahwa itu air, setetes air. Itu menunjukkan bahwa sama seperti air yang menjadi dasar daripada kehidupan kita, maka kerinduan akan Kristus, itu juga kerinduan akan Tuhan. Biarlah itu menjadi dasar yang memuaskan jiwa kita, yang memuaskan hasrat kita. Hanya ketika kita mendambakan Allah, dan hanya di dalam Kristus saja kita bisa terpuaskan. Sehingga dari punya karakter yang mendambakan Allah, barulah kita bisa untuk punya, atau anak-anak, guru-guru, kita orang tua semuanya baru bisa punya karakter yang ilahi. Nah, ayat tema kita itu ada di pinggir daripada logo tema sekolah kita, yaitu Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a yang mengatakan bahwa setiap malam kami mencari Engkau, bahkan kami merindukan Engkau, kami menginginkan Engkau, ya Allah. Itu ungkapan hati daripada Nabi Yesaya. Nah, jadi kiranya ini menjadi tema yang dipergumulkan kita juga, bukan saja oleh guru-guru, bukan saja oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang tua. Seperti itu. Nah, tema sekolah tahun ini juga ada lagunya, seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Mama, dan kalau Bapak Mama yang tadi hadir lebih awal, itu pasti ada dengar sebuah lagu, dan lagu itu adalah lagu tema sekolah kita untuk tahun ajaran ini.
Dan itu karena setiap tahun kita ada sayembara, seperti itu, sayembara logo sekolah dan sayembara tema sekolah. Nah, dan yang untuk lagu tadi yang diputar untuk senior itu dimenangkan oleh ada guru dari SDH Manado. Dan untuk lagu tema untuk junior itu dimenangkan oleh guru di SLH Kupang, di SD, guru SD atas nama Ibu Mei. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, lagu-lagu ini atau logo ini menjadi satu pengingat bagi kita untuk terus mengumpulkan akan tema sekolah ini. Baik Bapak Mama, kita akan masuk ke perkenalan karena kan Bapak Mama punya anak sekarang sudah di tahun ketiga. Mereka sudah masuk di kelas akhir di SMP Lentera Harapan. Oleh karena itu, Bapak Mama perlu kenal juga wali kelas yang akan menjadi perpanjangan tangan begitu ya, karena mereka yang akan lebih intens dengan anak-anak di kelas. Dan kalau Bapak Mama tahu bahwa setiap kalau di kelas akhir itu biasanya kita tidak rombak kelasnya, karena biasanya kita mempersiapkan anak-anak untuk ujian, sehingga kita sangat-sangat memikirkan untuk waktu adaptasi mereka, tidak perlu lagi ada waktu adaptasi dengan teman kelas. Oleh karena itu, biasanya pada saat di jenjang akhir, kita tidak merombak kelasnya lagi, sehingga mereka tidak perlu punya waktu untuk beradaptasi lagi dengan teman-temannya, karena teman-temannya adalah teman-teman di kelas 8 kemarin. Baik, jadi misalkan Bapak Mama adalah anak Bapak Mama dulu di kelas 81, maka waktu di kelas 9 pasti dia juga di kelas 91. Cuman wali kelasnya saja yang mungkin berbeda. Oke, ini wali kelas daripada anak-anak kita di kelas 9. Bapak Mama, mohon maaf ini kita tidak undang lagi mereka karena jumlah partisipan kita juga di Zoom terbatas, sehingga kita perkenalannya lewat lewat foto saja. Nah, bagi anak-anak yang di kelas 91, wali kelasnya adalah Bapak Samuel, Pak Samuel Pakpahan, beliau guru teacher college juga. Kemudian di 92, bagi anak-anak yang anaknya adalah di kelas 92, akan diasuh oleh Ibu Anaci Nunai, beliau adalah guru senior kita. Lalu untuk yang di kelas 93, wali kelasnya adalah Ibu Ria Here, beliau juga guru senior. Dan ada di kelas 94 adalah Ibu Fatni Sombu. Ibu Fatni akan mengajar bahasa Inggris di kelas 9 nanti, dan juga wali kelas 9. Jadi ini formasi untuk wali kelas di setiap kelasnya Bapak Mama punya anak-anak. Boleh Bapak Mama, kalau lupa ini anak saya dulu kelas berapa ya, boleh tanya kembali ke mereka untuk pastikan bahwa siapa wali kelas daripada anak-anak dari Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lebih ke teknis lagi sekarang Bapak Mama. Kalau Bapak Mama ada yang bertanya-tanya, Ibu, ini nanti tahun ajaran depan bagaimana nih? Masih online kah atau tidak? Jadi kami mau jelaskan dulu dasar daripada keputusan kami, online atau tidaknya, itu berdasarkan keputusan daripada 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, keputusan daripada 4 menteri ini mengatakan bahwa sekolah itu boleh dibuka jika memenuhi beberapa hal ini. Jadi keputusan dari 4 menteri ini menjadi pagar di dalam kami bergerak. Begitu. Kami tidak bisa bergerak di luar daripada keputusan 4 menteri ini. Nah, dikatakan bahwa sekolah boleh dibuka jika pertama, syarat pertama, kota tersebut atau daerah tersebut sudah zona hijau. Nah, selama masih belum zona hijau, entah merah, orange, atau pink, itu belum boleh buka sekolah. Ya. Jadi data yang terakhir yang saya dapatkan bahwa Kota Kupang belum zona hijau karena masih ada pasiennya. Jadi dengan demikian maka kami belum boleh untuk buka sekolah, begitu. Dan kalaupun sudah zona hijau, maka persyaratan lain yang perlu dilengkapi adalah yang pertama, harus ada surat keputusan dari pemerintah atau baik dari gubernur, wali kota maupun kepala dinas yang menyatakan bahwa sudah boleh buka sekolah. Kalau sudah ada keputusan dari dinas setempat atau pemerintah setempat, baru kami boleh membuka sekolah. Tetapi ada lagi persyaratan yang lainnya, yaitu
harus protokol kesehatan di dalam sekolah itu dipenuhi dengan lengkap. Ada banyak protokol kesehatan untuk membuka sekolah. Yang pertama harus ada tempat cuci tangan, itu kami sudah sediakan. Jadi ketika Bapak Mama masuk itu, kalau yang sudah pernah masuk beberapa waktu ini ke sekolah untuk bayar uang sekolah atau apapun, itu kami sudah sediakan di depan tempat cuci tangan, lalu di tembok-tembok sudah ada hand sanitizer-nya. Nah, kemudian kita juga harus menjaga jarak, itu sudah pasti, dan semua orang yang masuk itu harus dicek dulu suhunya. Di atas 37 maka harus dipulangkan. Kemudian juga semua yang hadir itu harus bermasker. Lalu syarat yang terakhir adalah kami bisa buka sekolah kalau orang tua menyetujui anak tersebut datang ke sekolah. Jadi semuanya itu ada pada Bapak Mama. Kalau Bapak Mama memang belum mau anaknya datang ke sekolah karena mungkin banyak pertimbangan, maka tidak apa-apa, anak masih tetap bisa belajar dari rumah. Begitu. Jadi kembali lagi kepada orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, kami tidak bisa. Tapi kalau orang tua mengizinkan, baru anaknya boleh datang ke sekolah. Jadi ini menjadi filternya, menjadi pagarnya, dan kami bergerak berdasarkan ini. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa syarat yang pertama itu adalah zona hijau, dan karena Kota Kupang itu belum zona hijau, maka kami Sekolah Lentera Harapan Kupang memutuskan bahwa kami masih menerapkan pembelajaran online atau belajar dari rumah. Jadi anak-anak tidak masuk ke sekolah untuk sementara waktu. Sampai kapan? Sampai nanti ada pemberitahuan, dan semua ini dari pemerintah ataupun dari dinas mengatakan boleh buka dan memang sudah zona hijau, baru kami akan memberikan informasi lebih lanjut lagi kepada Bapak Mama. Karena waktu buka, nanti sekolah juga buka, tidak serta-merta semua anak akan datang secara bersamaan. Tetapi pasti nanti kami atur bagaimana shift-nya, siapa yang datang duluan, siapa yang nanti di shift kedua, dan seterusnya itu akan kami berikan informasi lanjutan kalau sudah ada perubahan di dalam hal zona COVID ini. Baik, Bapak Mama, kita lebih lagi ke teknisnya. Terus bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran online untuk tahun ajaran yang baru? Apakah ada berbeda dari tahun ajaran yang lama? Yang 3 bulan lalu Bapak Mama sempat mencicipinya, apakah ada beda atau tidak? Kami akan jelaskan. Silakan, Bu. Oke. Silakan Ibu Arla yang akan jelaskan dulu soal kurikulumnya. Tapi untuk web sekolah tadi kami masih pakai ya, Bapak Ibu. Web sekolah yang tadi masih tetap kami gunakan, itu sebagai platform utama kita. Jadi sekolah kita masih tetap sama web sekolahnya yang saya pernah bagikan alamatnya di grup orang tua. Bagi Bapak Mama yang sudah kehapus atau apapun, boleh chat saya pribadi. Nah, jadi silahkan Pak Happy mau memberikan penjelasan dulu kepada kita semua secara singkat dan secara garis besar, karena kita juga sudah pernah pakai, jadi Pak Happy akan jelaskan secara garis besar saja bagaimana menggunakan web sekolah. Apakah ada yang berbeda dari yang lalu atau tidak? Silakan Bapak Happy. Oke, terima kasih Bu Elis. Selamat siang Bapak Mama semuanya. Berikut saya akan menjelaskan tentang website sekolah kita. Saya akan stop share dulu. Bapak Mama, ini alamat web sekolah kita, silakan dicatat. Kalau yang masih perlu mencatat atau foto. Oke. Seterusnya saya akan buka tampilan web sekolah kita. Oke, mohon izin sebentar. Saya akan buka webnya. Oke, Bapak Mama, ini tampilan web sekolah kita. Nah, di web sekolah kita ini Bapak Mama sudah saya berikan beberapa menu. Di sini ada jadwal home learning. Bapak Mama, kalau ingin mendapatkan jadwal anak-anak di jadwal home learning, kalau diklik nanti ada 2 pilihan, SMP dan SMA. Web kita ini gabung dengan SMA juga, jadi kalau mau download silakan di-download di sini Bapak Mama. Jadwalnya. Selanjutnya ini tentang download materi, kita bisa download Bapak Mama, misalnya di SMP,
Hanya saja perbedaan dengan semester lalu, Bapak Mama, ketika Bapak Mama klik download, semester lalu itu kita tidak ada tambahan agenda di dalam file-file web sekolah. Nah, kali ini kita ada tambahkan agenda, misalnya 91. Ini ada agenda. Fungsinya apa, Mama? Bapak Mama bisa memantau setiap tugas yang diberikan Bapak Ibu guru kepada anak-anak, kapan diberikan dan kapan dikumpulkan. Jadi nanti bisa dipantau di sini. Misalnya ditanya anak-anak ada tugas tidak? Ternyata anak-anaknya jawab tidak ada, Bapak Mama bisa lihat di sini. Oh, ternyata di sini ada tugas, begitu di agenda ini. Jadi bisa diakses ya, Bapak Mama. Selanjutnya adalah di sini ada saya berikan tentang komen. Bapak Mama silakan berikan masukan atau saran pendapat untuk sekolah jika ada saran tentang materi-materi yang dikirimkan di web sekolah. Atau jika ada yang bertanya juga bisa di sini, Bapak Mama. Selanjutnya, Pak Mama, yang paling penting adalah first day of school. Kenapa saya bilang ini penting? Karena ini kegiatan pertama sekali yang akan kita lakukan di 1 minggu ke depannya, atau kegiatan pertama pembelajaran. Jadi seluruh hal, seluruh perencanaan jadwal, informasi, baik nama-nama siswa kita, dia punya WK nanti, atau bagaimana dia harus lakukan di hari Senin, ada di sini semua, Pak Mama. Silakan diklik nanti ini. Misalnya di SMP, nah ini datanya masih belum masuk hari ini ya Pak Mama, bisa diakses, data ini bisa diakses paling bisa besok hari Minggu jam 8 pagi. Sudah bisa dilihat semua informasi di sini, nanti ada video-video, kata ucapan, dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok kelasnya atau anak-anak yang masuk di kelas berapa nanti akan muncul di sini ya Pak Mama, nama-namanya. Selanjutnya Pak Mama, di ID Google Kelas Guru ini digugakan untuk Bapak Mama meminta anak-anak untuk join ke dalam Google Class Bapak Ibu guru. Nanti di sini ada nama-nama gurunya, mata pelajaran apa, dan ID-nya apa. Jika Bapak Mama berarti kelas 91, berarti ada sekitar 11 ya Bu? 11 mata pelajaran, maka nanti pastikan Bapak Mama punya 11 kelas begitu. Karena ke-11 mata pelajaran ini ID-nya berbeda-beda. Jika kesusahan Bapak Mama, bagaimana cara mendownload, bagaimana cara join ke dalam Google Class, Bapak Mama bisa melihat dari tutorial di sini, tutorial siswa. Nah, silakan Bapak Mama menonton semua video ini setelah ini, karena video ini sangat membantu Bapak Mama untuk mengarahkan anak-anak dalam penggunaan aplikasi digital. Misalnya download file tentang Zoom, tentang join Google Class yang saya bilang tadi, yang ini Bapak Mama, yang menu ini tadi, tutorialnya di sini, dan berbagai macam hal yang dapat kita lakukan di web sekolah. Jadi setelah ini Bapak Mama, setelah pertemuan ini silakan dibuka tutorialnya dan nonton semua video yang ada dalam sini. Ini ada form refleksi Bapak Mama. Form refleksi ini digunakan untuk mengevaluasi atau anak-anak berefleksi selama 1 minggu pembelajaran. Ini anak-anak sudah biasa isi, nanti tinggal diarahkan saja Bapak Mama. Selanjutnya Bapak Mama, di sini ada tentang kontak person sekolah. Bapak Mama kalau butuh kontak person sekolah, silakan diklik di sini. Nanti email dan nomor HP sekolah akan muncul di sini. Tambahan Bapak Mama, di sini ada edukasi COVID-19. Bapak Mama bisa belajar bersama-sama dengan anak tentang pembelajaran COVID-19. Ada videonya bisa ditonton. Dan ada tentang pendidikan untuk orang tua. Tenang saja Pak Mama, materinya saya ambil dari Kemendikbud. Oke. Demikian tentang web sekolah kita. Jika ada pertanyaan nanti tentang web sekolah atau apapun Bapak Mama, silakan diajukan di akhir sesi nanti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan ke Ibu Arla. Baik, Bapak Mama, saya akan menjelaskan bagaimana sistem kurikulum akan berjalan atau kurang lebih proses pembelajaran akan diterapkan kira-kira itu seperti apa berdasarkan kondisi kita yaitu masih belajar dari rumah. Nah, Bapak Mama, ada beberapa hal yang akan saya ingatkan kembali. Yang pertama,
kita masih tetap menggunakan kurikulum 13 atau K13 dalam penerapan proses pembelajaran kita. Kemudian untuk buku paket Bapak Mama, ini kita masih gunakan buku utamanya adalah buku K13 Kemendikbud revisi 2016 dan 2017. Nah, buku yang akan dipakai akan diinfokan kembali oleh masing-masing guru mata pelajaran kepada siswa. Tapi akan kami bantu dengan kami rangkumkan dan akan di-share ke grup orang tua di hari Senin. Tetapi buku paket ini Bapak Mama, kami dari sekolah tidak menuntut untuk Bapak Mama membelikan kepada anak. Artinya kita tidak minta anak-anak wajib memiliki buku ini. Tetapi jika Bapak Mama ingin membelikan buku ini untuk menjadi pegangan atau pedoman buat anak-anak belajar, itu dipersilahkan Bapak Mama. Tapi kami tidak menuntut anak-anak punya bukunya, karena kalau di internet Bapak Mama itu sudah ada e-book dari buku Kemendikbud yang ke-13 ini, banyak sekali di internet. Jadi Bapak Mama bisa arahkan anak untuk mendownloadnya saja, dan mereka bisa membukanya melalui perangkat laptop yang mereka punya jika ada, ataupun melalui handphone Android-nya mereka. Nah, kemudian Bapak Mama, untuk jadwalnya bagaimana? Kalau kita tatap muka, kita biasanya akan mulai jam 7, tetapi kita belajar dari rumah, kita akan mulai dari jam 8 pagi. Kita akan mulai dari jam 8 pagi dan akan selesai di maksimal itu 2:30. Jadi untuk waktu selesainya ada beberapa hari yang berbeda. Nah, karena itu Bapak Mama bisa perhatikan bahwa di dalam satu hari kami memberikan anak 2 kali waktu istirahat, 15 menit yang pertama untuk mereka bisa snack dulu dan lain-lain, lalu nanti di siang hari mereka bisa makan siang. Dan kami mengharapkan bahwa orang tua juga mengingatkan anak bahwa meskipun mereka belajar dari rumah, kondisinya adalah tetap belajar. Sehingga saat mereka jam break atau lunch, mohon untuk tidak menggunakan handphone untuk keperluan-keperluan di luar proses pembelajaran. Contohnya mereka buka media sosial, atau mereka main game, nanti mereka akan kebablasan dan akhirnya tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah, Bapak Mama, saya coba rangkumkan atau singkatkan di sini. Waktu mulainya Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Artinya sebelum jam 8 pagi, anak-anak itu sudah siap. Sudah siap buku-bukunya, perangkat laptop atau HP yang akan digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, kemudian mereka akan selesainya itu Senin, Rabu, dan Kamis. Di hari-hari tersebut mereka akan selesai belajar 2:30 sore. Lalu di hari Selasa mereka akan selesai jam 2 siang, dan nanti di hari Jumat mereka akan selesai di 1:30 siang. Nah, karena itu Bapak Mama bisa melihat waktu-waktu ini dan boleh memantau anak untuk selama waktu pembelajaran tersebut mereka mengkondisikan diri untuk pembelajaran. Mereka belajar dari rumah, entah itu mereka akan tatap muka bersama dengan Bapak Ibu Guru Mapel, ataupun mereka akan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Maka di dalam satu hari, anak-anak Bapak Mama akan belajar itu 2-3 mata pelajaran. Kalau di hari Senin, Selasa, dan Jumat, mereka hanya akan belajar 2 mata pelajaran per hari. Sedangkan khusus di hari Rabu dan Kamis, mereka akan pelajari 3 mata pelajaran. Nah, sehingga saat BDR ini, anak-anak sudah sangat terbantu dengan jumlah mapel yang dipersedikit, maka mereka bisa lebih menyelesaikan tugas dengan baik lagi, mengumpulkan tugas, mengumpulkan segala sesuatunya tepat waktu. Mengingat beban mereka belajar pun sudah dikurangi. Kemudian untuk jadwal BDR selain dari mata pelajaran, kami menjadwalkan yang pertama adalah Sustained Silent Reading atau SSR, biasa anak-anak sebutnya dengan membaca tenang, seperti yang mereka sudah lakukan di kelas 7 dan 8. Mereka wajib memiliki 1 buku bacaan yang pastinya nanti akan diarahkan oleh guru bahasa Indonesia
buku-buku bacaan seperti apa yang mereka boleh baca. Mereka akan pakai jadwal SSR, itu ada di hari Selasa, 45 menit mereka akan duduk membaca untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka atau kemampuan mereka dalam memahami tulisan atau teks. Kemudian setelah membaca, mereka akan mengisi jurnal membaca. Jurnal membaca formatnya akan diberikan guru mata pelajaran, dan anak-anak cukup kalau yang punya print, mereka bisa print out, tapi kalau tidak punya, mereka bisa gambarkan saja tabel-tabelnya pada buku latihan bahasa Indonesia, dan mereka menuliskan sesuai dengan format yang Bapak Ibu gurunya sudah berikan. Kemudian ada sesi namanya self-study, jadwal untuk mereka belajar mandiri. Belajar mandiri maksudnya di sini adalah kami memberikan waktu untuk anak-anak duduk, menuliskan semua tugas-tugas atau deadline-deadline atau dudet-dudet pengumpulan dari tugas yang ada selama 1 minggu nanti. Karena nanti jadwal, materi penugasan akan diupdate di web untuk minggu depan. Bapak Ibu guru itu sudah update dari minggu sebelumnya, sehingga anak-anak bisa mengorganisir cara belajar mereka melalui sesi self-study ini. Mereka menuliskan saja di salah satu buku mereka, buku tulis, list-list tugas apa saja. 1, tugas matematika kumpul kapan. 2, tugas IPA kapan dikumpul. 4, mereka menuliskan semuanya itu. Nanti berdasarkan dengan agenda kelas yang Ibu Simri akan jelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir Bapak Mama, di setiap hari Jumat mereka akan menuliskan refleksi. Mereka cara isinya itu melalui Google Form yang ada di web sekolah. Mereka akan merefleksikan proses pembelajaran selama 1 minggu, hal-hal yang mereka dapat, kemudian mereka juga mengevaluasi setiap kendala yang ada, mengevaluasi respon mereka terhadap proses pembelajaran, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang reflektif, yang bisa menjadi lebih baik lagi di hari-hari yang ke depan, dan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk mata pelajaran, Bapak Mama, kita punya 11 mata pelajaran. Tetapi kali ini saat BDR, dalam 1 minggu anak-anak tidak akan belajar full 11 mata pelajaran. Tapi kami sudah mencoba membagi-baginya berdasarkan dengan muatan kurikulum atau tingkat kompleksitas daripada setiap mata pelajaran. Kalau Bapak Mama lihat di slide, terbagi jadi 3. Ada mata pelajaran dasar yang akan bertemunya itu dalam 1 minggu ada 2 kali. Jadi matematika, IPA, Bindo, dan bahasa Inggris, itu dalam 1 minggu mereka akan ada 2 pertemuan. Kemudian IPS, dalam 1 minggu mereka hanya akan mempelajarinya dalam 1 kali pertemuan. Dan pelajaran-pelajaran kelompok B atau penunjang, yang tingkat karakteristik mata pelajarannya itu tidak begitu beragam, seperti agama, PJOK, prakarya, PKN, SBK, dan PLSBD, mereka akan belajarnya itu bergantian. Jadi dalam 2 minggu mereka hanya akan bertemu 1 kali untuk 1 mata pelajaran. Saya beri contoh misalkan agama dan PJOK. Misalkan minggu ini mereka sudah belajar PJOK, mereka tidak belajar agama. Nanti di minggu depan mereka akan belajar agama dan mereka tidak akan belajar PJOK. Nanti di minggu depan gantian lagi PJOK, agama tidak, di minggu depannya lagi agama, PJOK tidak, dan seterusnya. Jadi secara jadwal anak-anak sudah sangat dibantu dengan pengurangan jumlah mata pelajaran yang akan mereka pelajari dalam 1 minggu. Kemudian Bapak Mama, untuk pembelajaran BDR, ada media-media yang kita gunakan atau platform yang kita gunakan untuk menunjang pembelajaran online-nya kita. Yang pertama tadi web sekolah yang Pak Happy sudah jelaskan, ini adalah media komunikasi satu arah dari pihak sekolah kepada Bapak Mama sebagai orang tua maupun anak-anak. Jadi semua informasi, semua jadwal, semua materi, semua instruksi tugas akan di-upload di web sekolah. Jadi untuk tugas minggu depan, Bapak Ibu Guru sudah akan menguploadnya di hari Jumat minggu ini.
anak-anak bisa akses di hari Sabtu. Kemudian selain web sekolah, ada namanya Google Classroom yang tadi Pak Happy juga singgung tentang ID atau kode dari Google Classroom ini. Ini adalah media di mana guru mapel, per guru mapel akan berkomunikasi dengan anak, menyampaikan materi, mendistribusikan materi, memberi tahu tugas, mengingatkan dudet pengumpulan, dan juga anak-anak akan mengumpulkan semua tugas melalui Google Classroom ini. Tapi Bapak Mama tidak perlu khawatir karena nanti kami, Bapak Ibu guru wali kelas dan guru mapel akan membantu mengarahkan anak-anak, selain yang sudah kita berikan video tutorial. Karena itu anak-anak perlu memiliki akun Gmail, dan sepertinya semua anak kelas 9 sudah punya, karena mereka sudah di kelas 8 mereka sudah pakai pembelajaran dengan Google Classroom. Kemudian untuk tatap muka atau pembelajaran online, langsung guru mapel kepada siswa, kita tetap menggunakan Zoom, seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kami sudah mewajibkan Bapak Ibu guru untuk merecord pembelajaran secara tatap muka melalui Zoom ini, sehingga bagi anak-anak yang punya kendala internet, kemudian jaringan bermasalah, dan lain sebagainya, bisa menonton kembali video yang sudah direkam oleh Bapak Ibu guru. Nanti pasti Bapak Ibu guru akan men-share ke anak-anak. Kemudian untuk WhatsApp Bapak Mama tetap dilakukan seperti biasa yang kelas 8, setiap kelas pasti punya grup WA yang nanti akan dibentuk di hari Senin. Jadi untuk sementara semua pusat informasi kami berikan melalui web sekolah dulu. Dan yang terakhir Nirpot, ini biasanya untuk kuis-kuis online, jadi Bapak Mama mungkin ingatkan anak-anak untuk download saja melalui HP Android, bisa. Mereka tinggal masukkan kode yang akan diberikan oleh guru dan mereka sudah bisa mengikuti. Kemudian Bapak Mama untuk penilaian, meskipun BDR kita tetap melaksanakan penilaian formatif dan sumatif, di mana nanti anak-anak akan tetap mengikuti namanya kuis, tetapi secara online, lalu penugasan kerja dari rumah dan harus mengumpulkan, ataupun juga tes lisan. Nah, begitupun juga sumatif, bisa proyek, laporan, dan lain-lain, dan kami tidak memberikan tugas kelompok lagi, mengingat kita belajar dari rumah, jadi penilaiannya itu pasti lebih kepada individu Bapak Mama. Kemudian, khusus kelas 9 Bapak Mama, kalau kita ingat tahun-tahun kemarin ada namanya UNBK, lalu mereka harus mengikuti ujian-ujian akhir di kelas 9. Nah, tahun ini Bapak Mama yang pasti ada itu adalah yang pertama ujian praktik. Mereka pasti akan ada ujian praktik di kelas 9 semester genap. Kemudian ada ujian sekolah sehingga mereka bisa dinyatakan lulus oleh sekolah melalui pencapaian ujian ini, dan pengganti UNBK yaitu AKM. Nah, penjelasan tentang AKM ini akan kami informasikan lebih lanjut Bapak Mama, karena dari dinas pun, dari pemerintah pun belum menjelaskan secara detail teknis pelaksanaannya. Kemudian Bapak Mama, penerimaan raport masih tetap dilangsungkan seperti biasa. Mungkin secara online, mungkin bisa orang tua datang ke sekolah, itu kami belum bisa infokan secara pasti. Nanti kami akan konfirmasi kembali berkaitan dengan kondisi Kota Kupang, sudah jadi zona hijau atau masih tetap di orange atau bahkan pindah ke kuning dan merah. Kemudian ini yang perlu kami ingatkan kembali khususnya dari bagian kurikulum. Mohon Bapak Mama dan anak mengkomunikasikan setiap kendala BDR kepada wali kelas. Sehingga kami tahu bahwa anak ini kendalanya di mana dan apa yang bisa sekolah bantu, sekolah akan usahakan untuk membantunya. Tetapi yang paling utama di sini kami mengharapkan adanya komunikasi dari orang tua dan anak kepada kami. Kemudian Bapak Mama mengingatkan saja untuk anak-anak kita, seringkali mereka menunda-nunda pengerjaan tugas. Sehingga nanti di akhir mereka akan mengeluh bahwa tugasnya terlalu banyak. Padahal setiap guru mapel sudah memberikan sesuai jadwal yang ada, tapi anak-anaknya kita, namanya anak-anak Bapak Mama, mereka masih lebih suka bermain dan belum bisa mandiri.
sehingga mereka suka menumpuk di belakang. Karena itu mohon orang tua juga membantu mengingatkan anak-anak untuk bijaksana dalam menggunakan waktu, sehingga setiap tugas yang ada mereka bisa menyelesaikannya tepat waktu. Jika pengumpulan tugasnya ada kendala pun, tetap diinformasikan saja kepada kami pihak sekolah. Itu saja Bapak Mama dari bagian kurikulum dan kriteria kelulusan ini. Bapak Mama untuk tahun ini belum bisa kami sampaikan secara detail karena masih menunggu surat edaran dari pemerintah. Tetapi saya kasih tahu saja yang tahun lalu punya Bapak Mama, yang pasti kriterianya itu mereka sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, lalu mereka punya nilai sikap minimal baik di kelas 9, kemudian mereka lulus ujian satuan pendidikan yang tadi ada ujian praktik maupun ujian sekolah. Mereka harus dinyatakan lulus, lalu kelulusan mereka itu ditetapkan juga oleh satuan pendidikan yang detailnya itu Bapak Mama bisa lihat di slide. Kalau menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kehadiran mereka minimal 85% sepanjang 3 tahun. Jadi mereka sudah dinilai bukan hanya di kelas 9, tapi dari kelas 7. Kemudian program pembelajaran yang diikuti, ini adalah kegiatan kelas 9. Ini akan dijelaskan nanti Bapak Mama, mengingat kita tidak tahu apakah magang, retret, dan commissioning dapat kita laksanakan secara offline atau online dan lain sebagainya. Kemudian sikapnya baik, lalu hasil pertimbangan dari seluruh guru melalui rapat dewan guru, dan juga ini mereka wajib mengikuti ujian sekolah. Jadi kalau ada berhalangan mereka bisa ikut susulan. Dan yang terakhir dari kami SMP tahun lalu, standarnya kami adalah rata-rata semua mata pelajaran minimal 60. Jadi dari 11 mapel kalau ujian sekolah mereka itu dirata-ratakan minimal mereka harus 60. Dengan setiap mata pelajaran tidak boleh ada yang nilainya di bawah 50. Kalau ada di bawah 50, maka mereka tidak mencapai kriteria kelulusan. Itu saja Bapak Mama, nanti lebih detailnya lagi saat sudah begitu jelas informasi dari pemerintah dan kedinasan mengenai tentang ujian-ujian kelas 9. Itu saja dari saya bagian kurikulum. Silahkan Ibu Simri melanjutkan. Ya, Bapak Mama, selanjutnya saya akan membahas dari bagian kesiswaan. Ada 2 hal, yakni rules dan prosedur. Nah, untuk rules ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama, yakni kehadiran dan juga seragam. Sedangkan prosedur ada izin, agenda, dan juga alur penanganan siswa. Jadi ini semua berlaku selama kita belajar dari rumah. Yang pertama, rules itu berkaitan dengan kehadiran. Jadi Bapak Mama, anak-anak itu wajib untuk mengikuti semua proses pembelajaran. Dan juga anak-anak diwajibkan untuk mengikuti setiap kegiatan. Khususnya kalau kelas 9, kalau misalnya dalam perancangan itu biasanya itu ada retret, ada commissioning, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga magang. Biasa anak-anak harus wajib mengikuti itu supaya mereka bisa masuk dalam kriteria kelulusan. Nah, cara dan teknisnya itu seperti apa nanti kita akan sampaikan lagi, karena mengingat kita belum tahu kondisi ke depan itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah ini berkaitan dengan kelas 7 dan lain sebagainya, sedangkan untuk kelas 9 itu akan berkaitan dengan kelulusannya mereka. Selanjutnya Bapak Mama, selama belajar dari rumah ini, untuk seragam, anak-anak akan menggunakan seragam lengkap. Mereka memakai seragam lengkap ya, supaya mereka terbawa dengan suasana sekolah, jadi hati dan pikiran mereka serta kesiapan mereka pun fokus seperti berada di sekolah, sehingga mereka akan menggunakan pakaian seragam lengkap dari hari Senin sampai hari Kamis itu seperti biasa. Mereka akan menggunakan pakaian baju putih dan juga celana dan juga rok yang kotak-kotak itu seperti biasa, dasi dan juga ikat pinggang. Sedangkan kalau misalnya hari Kamis, dasinya mereka seperti biasa diganti dengan ornamen daerah sebagai dasi atau selempangnya mereka. Nah, di hari Jumat mereka menggunakan pakaian pramuka.
Jadi bagaimana penilaian ini? Maksudnya bagaimana kami bisa mengontrol anak-anak menggunakan seragam atau tidak. Jadi pada saat pada saat anak-anak tatap muka secara langsung melalui Zoom, ataupun nanti misalnya anak-anak pengumpulan tugas, anak-anak akan diminta untuk akan diminta oleh guru untuk mengecek pakaian seragamnya mereka. Dalam artian ketika memulai Zoom akan diawali dengan cek pakaian seragam. Dan kalau misalnya cuma pengerjaan tugas, ketika mereka mengerjakan tugas dan mengirimkan tugas, mereka akan memfoto tugas mereka beserta dengan mereka yang sudah pegang tugas. Jadi seragam ini akan masuk dalam salah satu penilaian dari Bapak Ibu terkait dengan afektif atau sifat mereka. Itu untuk seragam. Selanjutnya prosedur untuk izin sakit dan juga izin kegiatan terencana. Bapak Mama, jika anak-anak kita sakit 1-2 hari, silakan Bapak Mama bisa menyampaikan informasi melalui nomor telepon sekolah. Jadi Bapak Mama pastikan untuk tidak pada saat mau menyampaikan informasi tidak menghubungi melalui wali kelas. Kenapa? Karena pada saat Bapak Mama menyampaikan informasi, mungkin saja saat itu para wali kelas sedang mengajar, sehingga informasi dari Bapak Mama tidak bisa tersampaikan ke guru mapel. Jadi Bapak Mama pastikan untuk menghubungi pihak sekolah melalui nomor telepon yang ada di sini. Supaya kami dari sekolah juga tahu kendala atau kondisi yang dialami oleh anak-anak. Seperti itu. Jika kalau misalnya anak-anak sudah sakitnya itu lebih dari 2 hari, ini wajib memberikan surat keterangan dokter. Dan surat keterangan dokter ini bisa dikirimkan ke wali kelas. Jadi bedanya di sini ya Bapak Mama ya. Bisa dikirimkan ke nomor WA wali kelas. Jadi difoto lalu dikirimkan kepada wali kelas. Nah, bagaimana dengan izin kegiatan yang terencana? Jika izinnya itu cuma 1 hari Bapak Mama, orang tua menyampaikan informasi tersebut bisa melalui nomor telepon sekolah yang ini. Tetapi jika izin tersebut sudah lebih dari 1 hari, perlu sekali untuk orang tua datang ke sekolah sehingga kita bersama-sama menyepakati beberapa hal. Karena kalau misalnya sudah lebih dari 1 hari, biasanya anak-anak akan ketinggalan tugas dan lain sebagainya, maka perlu ada kesepakatan-kesepakatan tertentu. Selanjutnya untuk agenda. Jadi Bapak Mama, biasanya agenda itu adalah sarana komunikasi kami dari sekolah kepada orang tua. Tapi karena kondisi yang seperti ini, maka agenda itu dipakai untuk memantau tugas-tugas yang perlu diselesaikan oleh siswa. Dan agenda ini Bapak Mama bisa mengaksesnya melalui web sekolah. Jadi kan sebelum-sebelumnya ada orang tua yang meminta kalau misalnya mereka dapat melihat juga tugas-tugas anak-anak. Nah, kami sudah menyediakannya dengan modelnya itu seperti ini. Jadi setiap minggunya Bapak Mama bisa memantau di web sekolah tugas-tugas anak yang setiap minggunya itu ada berubah. Seperti itu. Nah, tampilan ini akan Bapak Mama lihat. Jika misalnya Bapak Mama lihat warna tulisan dari tampilan itu adalah warna hitam seperti ini, tandanya tugas itu baru saja diberikan. Contohnya saya berikan tugas ini kepada 91. Jadi saya memberikan formatif kepada 91, yakni tentang sel. Saya minta ke mereka itu hari Selasa, dan saya meminta ke mereka pada pertemuan saya selanjutnya di hari Jumat untuk mereka mengumpulkannya. Berarti yang pada saat saya memberikan, saya kasih dengan warna hitam, dan pada saat mereka mengumpulkan, itu dikasih dengan warna merah. Jadi Bapak Mama silakan lihat di situ, waktunya anak-anak untuk bisa memantau anak-anak dalam mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. Dan satu lagi Bapak Mama, tugas-tugas yang anak-anak akan dapat 1 hari itu maksimal 3. Jadi di sini sudah ada agenda 1, agenda 2, agenda 3. Jadi kalau misalnya Ibu Zimri, misalnya saya sudah kasih tugasnya itu di sini, maka Ibu Arla tidak bisa lagi kasih tugas di sini. Apalagi kalau misalnya agenda 2 sudah ada, agenda 3 juga sudah ada, berarti tidak bisa lagi untuk diisi. Karena sudah full untuk hari itu. Sama halnya juga dengan pengumpulan tugas. Kalau saya sudah isi di sini sudah full, berarti Bapak Ibu Guru tidak akan kasih lagi untuk pengumpulan tugas di sini. Pasti akan ditunda untuk minggu berikut. Seperti itu. Jadi Bapak Mama bisa akses ini di mana? Bisa dapatkan ini setiap minggunya itu di web sekolah. Nah, Bapak Mama, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang prosedur untuk penanganan siswa-siswa. Seperti ini. Nah, jadi Bapak Mama,
tahap pertama dalam penanganan siswa itu dimulai dari ketika misalnya Bapak Ibu guru mapel itu ketika mengajar mereka mendapati misalnya salah satu anak di kelas 91, maaf saya sebut 91 juga karena saya dulu wali kelas mereka, jadi biar saya sebut mereka saja ya Bapak Mama ya. Jadi salah satu anak misalnya di 91 mereka tidak mengerjakan tugas. Maka guru mapel akan melaporkannya kepada WK. Jadi tidak akan langsung ke siswa. Mereka akan melaporkannya itu ke WK dan WK akan meneruskan pesan guru mapel ke siswa. Maka jika siswa sudah mendapat informasi dari guru WK, maka siswa itu sudah berada pada tahap pertama. Jika di tahap pertama, saat itu pun siswa belum mengumpulkan tugas, batasnya itu 1 minggu yang seperti apa, dan seperti ini Bapak Mama. Jadi saya balik lagi ke agenda. Misalnya saya minta untuk anak-anak kumpulkan tugas di hari Jumat tanggal 24 ini. Maka batas untuk misalnya mereka tidak kumpul, maka kesempatan buat mereka itu adalah selama 1 minggu berikutnya. Maka sebelum Jumat minggu depan, anak-anak sudah harus mengumpulkan. Nah ini bagian dari tahap 1 ini. Tetapi jika sudah sampai Jumat minggu depan, anak-anak tidak mengumpulkan tugas, maka sudah akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua di mana WK tidak lagi akan menghubungi anak, tetapi akan langsung menghubungi ke orang tua. Maka kalau Bapak Mama sudah dapat informasi dari para WK terkait dengan anak-anak untuk pengumpulan tugas, maka itu sudah masuk ke dalam tahap kedua penanganan siswa. Selanjutnya Bapak Mama, jika dalam komunikasi antara WK dan juga orang tua, masih juga anak tersebut belum mengumpulkan tugas atau komunikasinya juga belum baik, begitu ya Bapak Mama, maka para WK akan bisa berkoordinasi dengan konselor. Setelah itu, kalau misalnya sudah sampai tahap kedua dan belum ada juga Bapak Mama, maka akan masuk ke dalam tahap 3. Di mana di dalam tahap 3 ini sudah dilakukan rapat Dewan Guru. Seperti itu. Dan setelah selesai rapat Dewan Guru, kami akan langsung masuk ke dalam tahap 4, yakni home visit. Maka kami akan langsung turun ke rumah Bapak Mama sekalian untuk mengecek secara langsung, melihat kondisi siswa, kondisi lingkungannya, apakah anak tersebut mengalami kendala atau apa di sekitar lingkungannya yang mengakibatkan dia tidak bisa mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas dengan baik. Seperti itu. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam penanganan siswa. Seperti itu. Sekian dari saya terkait dengan rules dan prosedur. Silakan saya kembalikan ke Ibu Elis. Silakan Ibu Elis. Oke, thank you Ibu Zimri. Akhirnya bisa unmute lagi. Jadi Bapak Mama semua, dari penjelasannya Ibu Zimri dan Ibu Arla tadi, saya merangkumkan saja. Kalau tadi itu teknis-teknisnya, terus pertanyaannya, saya sebagai orang tua apa yang harus saya lakukan untuk mendukung semua ini? Nah, kami rangkumkan di dalam beberapa poin, yaitu poin yang pertama. Oke, sebelum saya menjelaskan ini, Bapak Mama kalau sudah kepikiran ada pertanyaan, boleh melalui chat ya Bapak Mama ya, karena lebih enak di chat, jadi kami bisa jawab secara langsung, sekalian berurutan begitu. Nanti kami jawab di sesi Q&A. Baik. Poin pertama, bagi Bapak Mama yang kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan ketika pandemi ini? Yang pertama adalah, silakan kita memastikan anak itu belajar selama pandemi. Karena Bapak Mama kami terbatas, kami memberikan pembelajaran dari sekolah, tapi kami tidak bisa secara full memastikan anak ini mengikuti atau tidak, kalau tidak ada kerjasama daripada orang tua. Nah, secara teknisnya bagaimana? Saya berikan contoh. Bapak Mama misalkan sudah lihat tadi jadwal anak-anak itu setiap hari pasti mereka mulai jam 8. Maka silahkan Bapak Mama membangunkan mereka sebelum jam tersebut. Misalkan dari jam 7, Bapak Mama sudah bangunkan anak-anak, apalagi Bapak Mama yang kerja di kantor, misalkan 7:30 masuk, berarti waktu Bapak Mama bangun, tolong bangunkan juga anak, sehingga
mereka punya waktu untuk mandi, mereka punya waktu untuk sarapan, kemudian baru mereka ganti baju untuk pakai seragamnya mereka, sehingga mereka siap jam 8 tepat, mereka sudah mengikuti pembelajaran. Begitu. Lalu memastikan itu dalam bentuk apa lagi? Contohnya Bapak Mama tadi sudah tahu bahwa setiap agenda, tugas, formatif, sumatif itu dapat dilihat di web sekolah, di agenda, bagian agenda kelasnya Bapak Mama punya anak. Nah, di situ Bapak Mama bisa pantau dan bisa tanya. Ini Mama, misalkan, Mama tahu kamu tuh punya tugas ini nih, hari Jumat harus kumpul. Sudah kumpul atau belum? Kalau mereka bilang sudah, tolong minta buktinya. Karena biasanya anak bilang sudah, tapi ternyata belum. Karena kita tahu bahwa anak-anak biasanya kan belajar pada saat Bapak Mama lagi di kantor. Nah, sehingga tidak serta-merta Bapak Mama bisa tahu semuanya mereka itu sudah kerja atau belum di jam tersebut. Sehingga mohon minta bukti kepada mereka. Begitu. Atau kalau masih kurang percaya bisa telepon WK-nya untuk memastikan. Itu juga boleh. Begitu. Lalu peran yang kedua adalah Bapak Mama kami harapkan untuk bisa, silakan Bu, next. Untuk mengecek tugas siswa yang tadi saya katakan sebagai bentuk dari memastikan anak mengikuti pembelajaran melalui web sekolah tadi. Kami sudah batasi Bapak Mama supaya tugasnya tidak banyak. Yang tadi Ibu sendiri sampaikan bahwa maksimal sehari itu 3 yang harus dikumpulkan. Jadi agenda itu bukan pada saat tanggal diberikan, tapi pada saat kapan dikumpulkan. Nah, sehingga kalau sudah 3 tugas, maka masalah yang sering muncul adalah anak-anak menunda, yang tadi Ibu sendiri bilang juga. Jadi mereka anggap, oh ini hari ini, oh hanya 3 tugas, sudahlah nanti kerjanya besok aja, begitu ya. Nah, besoknya lagi sudah tambah lagi tugasnya. Jadi menumpuklah, dan sehingga orang tua bilang, Ibu tugasnya terlalu banyak, begitu. Bukan tugasnya terlalu banyak, tapi kami atur supaya 1 hari itu maksimal 3, sehingga anak-anak bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk mereka mengerjakan setiap tugasnya. Begitu. Lalu yang ketiga adalah, Bapak Mama kami mohon dengan sangat untuk update terus informasi melalui grup WA orang tua. Kalau misalkan Bapak Mama belum sempat membacanya, mohon di waktu yang tenang, mungkin Bapak Mama sudah pulang kerja sambil lihat-lihat HP dalam waktu yang tenang, bisa di-scroll lagi dari atas di mana Bapak Mama belum baca itu, supaya tidak terlewatkan. Karena biasanya saya mendapatkan pertanyaan dari orang tua, tapi pertanyaan itu jawabannya sudah ada di grup, tapi orang tua kadang tidak membaca dengan teliti, begitu. Sehingga mohon kerjasama untuk mengikuti updatean informasi itu, dan setiap ada informasi begitu boleh dibaca secara keseluruhan dulu. Kemudian kalau masih kurang jelas silakan boleh bertanya kepada kami. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir, silahkan kami terbuka kalau ada masalah yang Bapak Mama temui selama pandemi ini, silahkan informasi kepada kami. Karena kami tahu bahwa ini hal yang di luar kebiasaan kita, sehingga pasti banyak kesalahan sana-sini, misinformasi sana-sini, sehingga kami membutuhkan masukan ataupun Bapak Mama rasa ada masalah apa, ketika kami bisa memberikan penyelesaian atau solusinya kami berikan. Tapi kalau memang tidak bisa, kita rembuk bersama. Ini bagaimana caranya, begitu. Jadi kami terbuka sekali untuk orang tua yang memang menemui masalah di dalam hal-hal menyangkut pembelajaran online ini. Oke, itu saja Bapak Mama. Kita akan ke pertanyaan dan jawaban Q&A. Ada sudah beberapa orang tua yang sudah masukkan di chat. Bagi Bapak Mama yang mau bertanya juga silahkan di chat, di room chat kita. Baik, untuk materi ini Bapak Mama, benar yang saran daripada Bapak Mama semuanya, kami sudah listkan apa saja yang harus kami bagi di grup orang tua. Jadi rekaman daripada pertemuan kita hari ini, saya akan berikan juga linknya supaya Bapak Mama mungkin tadi yang masuk terlambat bisa ikut dari awal, nonton kembali rekamannya. Begitu. Begitu juga dengan PPT-nya, PowerPoint yang tadi, nanti juga akan kami bagikan. Dan ada beberapa hal seperti pembagian kelas, itu juga akan kami berikan kepada orang tua melalui grup.
Terima kasih Bapak Yanto. Lalu dari Bapak Ayub, ada pertanyaan, bagaimana kalau kendala di sinyal internet? Oke, kalau ada kendala di sinyal internet, Bapak, tidak masalah karena pada prinsipnya kami semua ini kami maklumi karena ada orang tua yang memang atau anaknya tinggal di daerah yang memang internetnya susah. Ada anak kami itu yang sampai di Bolok sana tempat tinggalnya. Jadi sulit untuk ngikut Zoom dan seterusnya sehingga kami memaklumi, tetapi sekali lagi harus ada informasi dari anak kepada guru WK-nya atau dari orang tuanya juga bisa. Jadi kuncinya adalah di komunikasi, karena setiap mata pelajaran, setiap pertemuan Zoom dari semua guru, itu kami wajibkan untuk guru record, guru rekam. Sehingga pada saat anak lain yang tidak sempat ikut kelas itu, dia bisa mengikuti kelasnya itu dari melalui rekaman yang sudah diberikan linknya, begitu. Itu akan diberikan semuanya melalui web sekolah, Bapak Mama. Jadi anak-anak bisa akses di situ. Oke. Lalu bagaimana jika orang tua bekerja sehingga cara kami memantau anak di rumah? Apakah aplikasi Zoom bisa dipakai dalam beberapa device? Oke. Jadi Bapak, untuk memantau anak di rumah, itu ada bisa banyak cara. Yang pasti kalau misalkan Bapak Mama, kan ada Zoom ID-nya guru-guru ya, ketika ada di, mana namanya, di web sekolah, itu ada Zoom ID-nya guru-guru. Artinya ketika Bapak Mama melihat, oh hari ini anak saya itu ada jadwal belajar matematika. Maka Bapak Mama mau memastikan apakah anak Bapak Mama ikut tidak pertemuan Zoom matematika. Nah, Bapak Mama bisa lihat tuh di Zoom ID gurunya, Bapak Mama bisa juga masuk ke dalam. Walaupun anaknya Bapak Mama juga sudah masuk, Bapak Mama juga mungkin ngintip sedikit ya. Mau ngecek nih, ini anak saya udah masuk belum? Boleh juga tuh masuk di situ. Atau lebih lebih baiknya Bapak Mama bisa hubungi wali kelasnya. Itu pasti wali kelasnya tahu siapa yang datang hari ini, siapa yang tidak ikut, itu wali kelasnya pasti semua data terrecord di situ. Begitu. Karena setiap selesai mata pelajaran, guru mapel akan memberikan rekapan siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa yang ikut dan tidak ikut, itu WK semua dapat rekapannya. Jadi orang tua bisa tanyakan kepada WK juga bisa. Begitu. Oke, terima kasih Bapak Max. Materinya akan kami sampaikan. Lalu untuk anak-anak, apakah perlu pakai baju olahraga? OPJOK, mengingat ini online, bukan tatap muka. Terima kasih. Oke, Mama Mei, untuk pelajaran PJOK, memang seperti yang tadi, kami ada penilaian. Jadi ada penilaian dari gurunya untuk berseragam atau tidak. Karena apa sih tujuan seragam itu? Kami mau mengkondisikan anak tersebut untuk seperti belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah, kita wajibkan mereka menggunakan pakaian olahraga, maka di rumah pun sama. Kecuali kalau memang ada kendala, baju olahraganya belum dicuci, atau apa saja masalah yang terjadi, bisa dikomunikasikan kepada guru mapelnya. Anak tersebut komunikasi kepada guru mapel. Tetapi yang pasti adalah kami selalu mau mengkondisikan anak-anak untuk tetap mengikuti pembelajaran dari rumah itu dengan serius. Seperti itu. Terima kasih ya Mama Mei. Lalu Ibu Tuti, apakah orang tua bisa minta nomor HP dari WK masing-masing kelas? Baik. Nah, Bapak Mama karena ini dalam masa pandemi tentu komunikasi antara orang tua dengan WK itu sangat penting. Karena seperti yang tadi, Bapak Mama perlu mengetahui apakah ini anak sudah ini atau belum, begitu. Tapi Bapak Mama, kami pastikan bahwa semua WK itu sudah punya nomor daripada Bapak Mama. Karena itu datanya sudah di-record, siapa saja orang tua kelas 91 misalkan. WK-nya
sudah ada nomor daripada Bapak Mama semua. Jadi apakah bisa nanti kami berikan seperti itu untuk nomor WK daripada nomor HP daripada WK-nya Bapak Mama punya anak, tapi percayalah mereka juga sudah punya nomornya Bapak Mama semua. Jadi mungkin ada beberapa yang kalau misalkan ganti nomor, nah itu mungkin beda lagi tuh case-nya. Tetapi ketika WK ada anaknya ada masalah, pasti WK-nya bisa langsung menghubungi kepada orang tua. Oke, pertanyaan yang sama dari Ibu Mei ya. Terima kasih Mama. Ya, pertanyaannya Bapak Dewa juga itu mirip seperti pertanyaan Bapak Ayub tadi. Sudah kami jawab. Bapak bisa sekali untuk login juga dalam Zoom kelas. Oke, Mama Pendeta Wisye, tidak wajib Mama untuk beli buku pembelajaran karena masa pandemi ini kami juga pembelajarannya lebih difleksibelkan. Jadi ada beberapa materi yang kami skip dari buku tersebut. Begitu. Jadi tidak wajib untuk membeli buku pelajaran. Sekali lagi ya, Bapak Mama, tidak wajib untuk membeli buku pelajaran. Apalagi buku pelajaran untuk mapel-mapel yang pertemuannya tuh 2 minggu sekali begitu. Bagi saya tidak perlu Bapak Ibu beli buku untuk yang mata pelajaran yang pertemuannya itu sedikit. Tapi kayak matematika, IPA, nah itu seperti itu biasanya mapel eksak itu ada latihan-latihan soal yang gurunya ambil dari buku paket. Jadi ketika nanti kami memberikan informasi di grup orang tua, buku apa saja yang dipakai oleh Bapak Ibu guru, nanti kami berikan di grup orang tua. Nah, tetapi sekali lagi ini tidak wajib bukunya harus dibeli, tapi untuk buku seperti Math, IPA itu boleh dibeli untuk anak-anak. Tapi sekali lagi juga itu juga tidak wajib karena biasanya gurunya juga foto soal-soalnya itu dan kirim di web. Jadi untuk mempermudah bagi anak-anak yang memang tidak bisa beli buku misalkan gitu. Terima kasih Mama Pendeta. Lalu ada lagi dari Bapak Ignacio. Oke. Grup orang tua itu hanya ini pertanyaannya begini Bapak Ibu bisa lihat di chat juga. Apakah kami orang tua bisa dibuatkan grup sehingga lebih gampang mengontrol anak dari kantor, masalah pelajaran, tugas, dan karena takut tidak tahu informasi. Baik, Bapak, untuk grup orang tua, itu yang adalah grup yang kami bikin itu, satu jenjang kelas 9 semuanya. Begitu. Kami tidak bikinkan lagi grup per kelas, tetapi kami bikinkan yang di web sekolah. Karena cukup banyak kalau nanti orang tua punya grup lagi, anak-anak punya grup lagi, itu kasihan guru WK-nya harus banyak sekali, apalagi juga dia guru mapel, kalau dia ngajar ada 11 kelas yang harus diajar, semua kelas diajar juga pasti ada grupnya sendiri-sendiri, jadi itu banyak sekali, Mama, Papa, mohon maaf. Jadi kalau Bapak Mama mau seperti yang tadi saya bilang, untuk mengontrol anak-anak punya tugas itu melalui web sekolah, karena itu tidak ada bedanya dengan di grup yang kami berikan. Jadi sama semuanya Bapak Mama bisa kontrol melalui web sekolah, karena web sekolah juga bisa akses Bapak Mama melalui HP juga. Jadi tidak harus melalui laptop, Bapak Mama juga bisa akses melalui HP kita masing-masing. Begitu. Terima kasih. Lalu dari Bapak Agus, karena kesibukan kami, agendanya dikirim ke WA atau grup kelas. Oke, seperti yang tadi kami juga bilang, Bapak, kalau kita juga banyak Bapak kesibukannya, jadi agendanya kami kirim melalui web. Tapi kami juga akan kirim melalui grup WA orang tua. Begitu. Nah, grup WA kelasnya anak itu juga kami akan kirim. Jadi supaya tidak banyak grup, cukup hanya di grup WA orang tua saja, dan di grup WA kelas anak-anak itu pasti tiap minggu kami akan sharekan apa sih tugasnya di kelas 9 hari ini tuh apa saja. Begitu. Jadi Bapak Mama juga bisa kontrol. Membantu juga Bapak Mama. Karena kan kadang di web, kadang kita mau masuk juga agak susah. Bukan agak susah, tetapi kita harus ke Chrome lagi begitu ya. Jadi kami bantu untuk di
WA grup, tapi kita tidak bikin lagi ya Bapak Mama yang grup orang tua kelas 91, grup orang tua itu kami tidak buat lagi, tapi semuanya dari yang grup orang tua kelas 9. Seperti itu. Ada lagi Bapak Mama pertanyaan atau ada tambahan dari Ibu Zimbri atau Ibu Arla? Boleh, silakan Bu. Siap Ibu Elis yang tentang agenda begitu Bu Elis. Silakan Bu. Ya, jadi agenda ini info anak-anak pasti akan sudah tahu, jadi akan disampaikan oleh wali kelas mereka. Wali kelas kirimkan agenda ke grup mereka. Setelah itu kalau untuk Bapak Mama, kami akan mengirimkan langsung linknya ke Bapak Mama di grup. Jadi nanti Bapak Mama tidak perlu mendownload gambar banyak-banyak, tapi langsung klik, nanti akan langsung muncul tampilan dari tugas-tugasnya seperti itu. Itu saja Ibu Elis. Oke, terima kasih Ibu Zimbri. Pertanyaan baik juga dari Bapak Ayub. Di sini Bapak tanya, apakah ada batasan waktu untuk bertanya kepada WK melalui WA Group? Berarti ini untuk anak-anak ke guru ya, Bapak ya, karena kalau WK itu anak-anak saja yang punya grupnya. Kalau batasan waktu untuk bertanya, sebisa mungkin kita harapkan pada saat jam kerja saja. Begitu, sebisa mungkin. Tapi kalaupun hal-hal urgent yang Bapak Mama mau tanyakan, boleh WA kami di jam yang pasti sebelum jam istirahat lah, begitu. Mungkin sekitar ya paling lambat-lambat Pak Mama biasa tidur jam berapa, jam begitu juga pasti. Tapi kalaupun misalkan kami sudah istirahat, maka kami usahakan untuk balasnya di esok hari, begitu. Jadi untuk batasan waktunya seperti itu Bapak. Lalu yang kedua, menurut Ibu Elis bahwa setiap WK itu sudah punya nomor orang tua. Hanya mau memastikan apakah satu siswa diperbolehkan untuk 2 nomor, Papa dan Mama. Karena online ini kami harus saling bantu. Baik, terima kasih Papa. Memang di data yang kami berikan kepada setiap WK itu adalah nomor Papa dan nomor Mama. Karena Bapak Mama kan pasti isi di awal sekali tahun ajaran, itu kami berikan data untuk diisi nomor HP orang tua, nomor HP Mama maupun Papa. Nah, nomor HP itu yang kami berikan, Bapak. Jadi, bisa Bapak dan Mama bisa saling bantu untuk dalam online ini. Karena biasanya kan Papa pas jam kerjanya jam berapa, Mama jam berapa, jadi yang kontrol bisa saling membantu. Begitu. Terima kasih, Bapak. Lalu, tadi penjelasan Ibu Zimbri. Ada tahapan pembelajaran. Oh, pada tahapan pembelajaran, ada tahap 1 untuk batas 1 minggu. Tahap 2 batasnya berapa lama? Silakan Bu Zimbri. Halo Bu Zim. Bu Zimbri. Oke, kalau Bu Zimbri tidak ada, saya jawab saja Bapak. Jadi itu batasannya juga sama, Bapak, itu semuanya 1 minggu, 1 minggu. Karena kami tidak mau terlalu lama. Ya, silakan Bu Zim. Ya, mungkin tadi ada kesalahan sedikit. Jadi, ya, untuk yang tadi pertanyaan kedua ya, itu yang tentang tahapan untuk selanjutnya. Ya, memang setelah dapat informasi, kami harapkan, memang tadi Bu Elis bilang kalau bisa 1 minggu selanjutnya, tapi kami harapkan setelah Bapak Mama mendapat informasi dari para WK, saat itu juga anak-anaknya langsung diingatkan. Kenapa Bapak Mama? Kalau misalnya Bapak Mama tunda lagi, berarti akan ada pengurangan nilai di bagian afektif kepada anak-anak. Memang kalau misalnya mereka sudah terlambat 1 minggu itu sudah ada pemotongan, tetapi kalau makin terlambat, nah itu akan ada penurunan lagi pada nilai sikapnya mereka. Jadi kalau misalnya Bapak Mama sudah ada dapat waktu di tahap, sudah dapat info di tahap kedua dari para WK, alangkah lebih baiknya saat itu juga anak-anak kalau bisa langsung mengumpulkan. Jadi tidak tunggu lagi untuk batasan selanjutnya, karena itu pasti akan buat anak kesusahan lagi, karena pasti banyak tugas yang harus dia kerjakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Zim. Dari Mama Emi, terima kasih. Baik, terima kasih juga Bapak Mama yang terus mendukung akan pembelajaran ini. Terima kasih ya. Dari Bapak Ayub lagi, kayaknya untuk nomor anak tersebut belum 2 orang, karena kemarin saya harus mengirimkan SMS tersebut kepada Papa. Oh, baik, baik. Baik, Mama. Terima kasih untuk sarannya. Terima kasih Mama. Oh ini Mama ya berarti ya, Mama Ayub nih kayaknya nih. Nanti kami masukin lagi.
untuk grup orang tua yang kemarin itu Mama, memang saya bikin waktu itu dan Ibu Mary yang bikin, kami lebih banyak masukin nomor mama. Karena biasanya mama-mama yang ngurusin anak lebih banyak. Tapi kalau orang tuanya atau mamanya biasa WA, Ibu tolong masukkan nomor papanya, supaya bisa tahu juga, kami akan segera masukkan. Tetapi yang tadi saya maksud Mama adalah untuk nomor, untuk wali kelas, mereka punya 2 nomornya Papa dan Mama. Sama seperti data di sekolah, yang ada nomor HP Papa dan ada nomor HP Mama. Jadi grup orang tua sekarang itu kami yang buat Mama, bukan wali kelas. Jadi wali kelas tidak berhubungan secara langsung di grup itu, karena nanti banyak sekali yang harus diatur begitu. Jadi itu kami yang bikin, sehingga kami membatasi memang karena takutnya terlalu banyak partisipan, nanti grupnya tidak bisa WA membatasi begitu. Sehingga kami kemarin itu hanya untuk mamanya saja. Tapi kalau ada orang tua yang butuh untuk nomor papa juga dimasukin, silakan chat kepada saya atau kepada Ibu Zimbri atau kepada Ibu Arla. Terima kasih ya Mama Ayub, nanti saya masukin lagi nomor papanya. Terima kasih. Baik. Ada lagi Bapak Mama? Kita sampai jam 3 sore, karena ini di sesi terakhir juga. Bagi Bapak Mama yang mau bertanya lagi, silahkan. Atau ada tambahan, Ibu Arla, Ibu Zimbri? Boleh. Pak Hengki mungkin mau bicara lagi, boleh loh Pak Hengki? Silahkan Bapak, kalau mau menambahkan. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Ibu Zimbri ada lagi tidak? Tidak ada Ibu Elis, pas. Oke, siap. Baik Bapak Mama, kalau sudah sebelum doa tutup, saya terus mengajak Bapak Mama untuk ikut juga di doa bersama kita setiap sore jam 5. Bagi Bapak Mama yang tidak punya kesibukan dan bisa ada pas waktunya lagi kosong begitu, boleh gabung bersama kami di doa bersama untuk orang tua, anak-anak, semua guru. Itu kami tetap ada di setiap hari Sabtu jam 5 sore di link yang kami berikan setiap minggu. Seperti itu. Lalu ada lagi dari Mama Mei tentang penjelasan nirpot. Oke, Mama. Untuk nirpot, Mama, nanti karena itu sangat mudah, Mama bisa atau anak bisa untuk download di Play Store, ada judulnya nirpot. Nah, setelah download itu harus masukkan kode. Nah, kode itu didapatkan dari web sekolah yang gurunya pakai nirpot, Mama. Jadi, tidak semua guru juga pakai nirpot, jadi hanya beberapa guru saja yang pakai. Dan nirpot itu dia semacam presentasi yang interaktif, jadi bisa ada videonya, bisa ada field trip-nya dari situ juga. Jadi menarik sekali untuk aplikasi nirpot itu. Jadi cukup masukkan kode yang didapat dari web sekolah. Tapi kodenya bukan kode Google Classroom ya Mama ya, kodenya beda, nanti ada di web atau di materi di web itu ada kode nirpotnya. Jadi anak-anak tinggal masukkan saja. Sesudah masukkan tinggal ikuti saja di situ. Sudah langsung muncul presentasinya. Seperti itu Mama secara garis besarnya. Dari Mama Pendeta Wisya lagi, terima kasih. Baik, terima kasih juga Mama untuk pertemuan ini. Baik. Baik, terima kasih juga Mama Ayub dan terima kasih Mama Mei dan semua orang tua. Kita akan berdoa untuk menutupnya. Saya minta kesediaan Mama Wisya, Mama Putra untuk menutup kita di dalam doa. Kemudian setelah doa kita akan foto bersama dulu ya Bapak Mama ya untuk sebagai dokumentasi pertemuan virtual kita. Silakan Ibu Zimbri tolong unmute Mama Pendeta Wisya, Mama Putra untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih Bu Elis. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, mari kita
kasih ya Tuhan untuk kebaikan, karena pada siang hari ini terjadi pertemuan virtual melalui aplikasi Zoom, bagaimana kami sebagai orang tua dapat mendengarkan penjelasan-penjelasan penting berkaitan dengan sekolah dari rumah. Karena itu biarlah semua apa yang dijelaskan boleh kami pahami sebagai orang tua, untuk kami terus mendukung anak-anak kami dalam proses pendidikan dari rumah. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan memberkati Ibu Elis sebagai kepala sekolah bersama teman-teman yang sudah berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati yayasan, memberkati semua guru dan era Tuhan, rahmati mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar dengan hikmat mereka dapat mendidik anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Biarlah pengetahuan yang mereka peroleh dapat menjadi bekal bagi mereka untuk meraih masa depan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Kau memberkati pertemuan kami ini, dan biarlah hasil dari pertemuan ini menjadi hal baik bagi guru dan juga kami orang tua dalam menindaklanjuti mendidik anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mama yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan foto bersama. Jadi Bapak Mama mungkin bisa mengaktifkan videonya biar kita bisa foto bersama. Saya minta Bapak Mama bisa tahan gayanya untuk berapa detik begitu ya. Supaya terlihat dengan baik. Silakan Pak Hedi. Siap, yang pertama ya. 1, 2, 3. Tahan ya Bapak Mama. Tahan. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Mama. Terima kasih Bapak Mama semua. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih, Tuhan berkati. Berkati Bapak Mama semua. Biar pekerjaan Ibu. Selamat sore. Sore Bapak. Shalom. Terima kasih untuk kita semua. Silakan lanjutkan aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Mama. Kami end dari sini Bapak Mama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi. Amin. Lagi.